Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan memaparkan materi terkait sistem visual dari mata kuliah Biopsikologi dengan dosen pengampu Ibu Gading Giovanni Putri, MPH. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama adalah Riki Setiabudi dengan NIM 12630821280, dan yang kedua adalah saya sendiri, Nadila Priscilia Renata dengan NIM 1263082122187, dan yang terakhir adalah Rifdatun Ilanur Ilmiah dengan NIM 1263082122191. Oke, langsung saja terkait pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Riki Setiabudi. Jadi stimulus visual masuk ke mata karena adanya cahaya yang dipantulkan dari benda-benda di sekitar kita sehingga kita dapat melihat benda tersebut dengan jelas. Cahaya sendiri didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik yang panjangnya antara 380 sampai 760 nanometer atau miliar meter. Unsur penting cahaya adalah gelombang dan intensitasnya. Panjang gelombang Foley berperan penting dalam persepsi warna. Sedangkan intensitas lebih ke kontras gelap terang atau brightness. Cahaya dengan intensitas yang sama tetapi memiliki gelombang yang berbeda dan brightness yang berbeda juga. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem visual. Sistem visual menciptakan persepsi 3 dimensi yang akurat dan sangat terperinci. Indera yang digunakan adalah mata. Jadi di sini saya akan menyebutkan anatomi sistem visual tadi yang ada di mata. Jadi yang pertama adalah konjungtiva. Konjungtiva berfungsi melindungi kornea dari gesekan serta memberikan perlindungan pada sklera dan memberikan pelumasan pada bola mata. Lalu sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Lalu ada kornea. Kornea berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kornea ini dibasahi oleh berasal dari kelenjar air mata. Jadi kornea itu ada di bagian paling luar. Lalu koroid berfungsi sebagai pemberi nutrisi ke retina dan badan kita, serta mencegah refleks internal cahaya. Lalu iris terdapat di belakang kornea dan berpigmen. Pigmen ini menentukan warna pada seseorang. Iris juga mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Lalu ada pupil. Pupil berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak dan sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil juga lubang di dalam iris yang dilalui berkas cahaya. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya menuju retina. Lalu ada lensa. Lensa berfungsi memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa. Lensa berperan penting dalam pembiasan cahaya. Lalu retina berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf, dan menghantarkan impuls saraf ke optik. Aqueous humor. Jadi aqueous humor ini berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Lalu vitreous humor berfungsi menyokong lensa, menolong dan menjaga bentuk bola mata. Lalu ada bintik kuning. Berfungsi bintik kuning yang terdapat di retina pada mata adalah untuk menerima cahaya dan meneruskannya ke otak. Lalu yang selanjutnya adalah syaraf optik. Syaraf optik memiliki fungsi meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Semua informasi akan dibawa oleh syaraf nantinya dan diproses ke otak. Dengan demikian, kita bisa melihat sesuatu benda. Lalu yang terakhir ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menutup mata, lalu menggerakkan bola mata dan menyokong mata agar tetap pada
fungsi yang sebenarnya. Jadi tidak keluar dari perintah otak. Jadi yang menggerakkan itu otak dari perintah otak. Seperti itu. Lalu otot mata itu ada beberapa bagian. Jadi yang pertama ada musculus orbicalis, lalu ada musculus orbicalis oculi, lalu ada musculus rectus oculi inferior atau otot di sekitar mata, lalu ada musculus rectus oculi media. Yang terakhir di bagian otot mata ada musculus obliquus oculi inferior. Sekian. Baik, saya Rifdatun Ilanur Ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem visual. Mekanisme sistem visual dibagi menjadi 3 urutan. Yang pertama adalah cahaya memasuki mata dan retina. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian melalui lensa dan sampai ke retina diatur oleh iris. Ukuran pupil disesuaikan dengan respon terhadap berbagai perubahan cahaya antara sensitivity atau kepekaan, kemampuan untuk mendeteksi benda yang terdapat pada cahaya yang redup, dan acuity atau kemampuan untuk melihat detail-detail objek. Pada proses menyesuaikan konfigurasi lensa untuk memfokuskan gambar pada retina disebut accommodation atau akomodasi. Yang nomor 2 adalah retina dan translasi atau menerjemahkan cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama adalah receptions, yang kedua horizontal cells, yang ketiga bipolar cells, yang keempat amacrine cells, yang kelima retinal ganglion cells. Cahaya mencapai reseptor hanya setelah melewati 4 lapisan setelah sampai reseptor. Reseptor akan aktif, kemudian pesan neuron akan diterjemahkan balik dari reseptor ke sel-sel ganglion lainnya. Retina setelah melewati lapisan lainnya, akson-aksonnya berada di seluruh bagian di dalam retina dan berkumpul dalam bentuk bundel sebelum akhirnya keluar dari bola mata. Sistem visual menggunakan informasi yang diberikan reseptor di sekitar titik buta untuk memenuhi celah dalam retina. Yang ketiga adalah dari retina ke korteks visual. Dalam otak terdapat banyak jalur yang membawa informasi visual. Jalur visual paling besar adalah retina geniculate striate pathway yang mengonduksi sinyal-sinyal dari masing-masing retina ke primary visual cortex atau striate cortex melalui lateral geniculate pathway nuclei di talamus. Sekitar 90% akson sel ganglion retina menjadi bagian jalur-jalur retina genicula striate dan hanya terdapat pada sistem visual. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang terakhir akan saya sampaikan terkait kerusakan-kerusakan pada sistem visual. Yang pertama adalah skotoma dan komplesi. Skotoma adalah bentuk kerusakan yang terjadi di daerah korteks visual primer. Skotoma merupakan daerah buta yang terdapat di daerah yang berhubungan dengan medan visual kontralateral kedua belah mata. Daerah ini berukuran sekitar 20-25 mm dari pusat ke titik kiri atau kanan mata. Jika bayangan benda terletak kurang dari 20 mm atau lebih dari 25 mm dari pusat penglihatan mata, maka bayangan masih dapat dilihat. Apabila bayangan terletak di antara 20-25 mm, maka bayangan tidak dapat dilihat karena berada dalam daerah buta. Banyak pasien dengan skotoma ekstensif tidak menyadari defisitnya. Kurangnya kesadaran pada bagian mata, pada bagian yang dilihat dinamakan komplesi.
Pada kondisi ini, penderita cenderung mengatakan ia telah melihat benda secara utuh karena ada fenomena kesadaran yang berkaitan dengan medan penglihatan. Contoh, seorang pasien merasa dapat melihat keseluruhan wajah orang lain hanya dengan berkonsentrasi pada hidung orang tersebut. Yang kedua adalah blind sight atau penglihatan buta. Blind sight adalah kemampuan pasien untuk merespon stimuli visual dalam skotomatanya meskipun memiliki kesadaran yang disadari terhadap stimuli tersebut. Contoh, seorang pasien merasa dapat menjangkau dan memegang objek dalam skotomatanya, sementara ia sama sekali tidak dapat melihat objek tersebut. Yang ketiga adalah kerusakan pada arus dorsal dan arus ventral. Yang pertama menurut Arger, Leider, dan Miskin, kerusakan pada arus dorsal akan mengakibatkan kinerja yang buruk pada tes-tes lokasi dan gerakan atau persepsi spasial visual. Sedangkan kerusakan pada arus ventral menunjukkan hasil yang buruk pada tes rekognisi visual yang melibatkan kesadaran verbal yang merupakan kesadaran yang disadari. Sementara yang kedua menurut Godale dan Miller, kerusakan pada sistem dorsal mendistrupsi perilaku yang dipandu secara visual, tetapi tidak mendistrupsi persepsi visual yang disadari. Sedangkan kerusakan pada sistem ventral mendistrupsi persepsi visual yang disadari, tetapi tidak mendistrupsi perilaku yang dipandu secara visual. Yang keempat dan yang terakhir adalah prosopagnosia. Prosopagnosia adalah gangguan rekognisi visual untuk mengenali wajah. Penderita sering melihat bagian wajah campur aduk antara dagu, mulut, hidung, mata, dan tidak melihat secara utuh sebagian wajah. Kadang mereka tidak dapat mengenali dirinya sendiri di depan cermin. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3 tentang sistem visual. Bila ada kurang lebihnya, saya selaku anggota kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.